Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hananaf Atun Solihah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Analisis Wacana Kritis terhadap Konstruksi Realitas Sosial dalam Konflik Palestina-Israel pada akun Instagram @a.on.palestine. Nah, jadi penelitian ini saya ambil gitu berangkat dari kegelisahan saya terhadap bagaimana media sosial saat ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian sebuah informasi aja, tapi juga menjadi ruang yang sangat kuat dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu realitas. Kayak contohnya nih, banyak nih di media sosial, mereka ini bisa memframing sesuatu kayak menghasilkan sebuah opini publik yang dimana nanti bisa, oh ini ternyata opini itu tuh benar gitu, padahal misalkan ini ternyata salah, tapi berita sendiri itu memframing hal tersebut menjadi sebuah realitas sosial yang itu akan dicerna oleh masyarakat menjadi sebuah kebenaran publik. Nah, di sini saya sendiri sadar kalau misalkan isu ini penting karena ini adalah sebuah isu yang ini berkepanjangan dan belum selesai sampai sekarang, yaitu konflik Palestina Israel. Jadi saya juga punya keresahan secara akademik, dan ini tuh bisa juga disambungkan dengan pemahaman pada bidang saya, yaitu ilmu komunikasi gitu. Kenapa sih isu ini tuh penting, dan apa sih hubungannya kalau misalkan kita sangkut pautkan dengan keilmuan di ilmu komunikasi. Jadi untuk latar belakangnya, saya mengambil dari perkembangan media digital. Jadi media digital ini telah mengubah cara gimana sih masyarakat saat ini di Indonesia khususnya memahami sebuah realitas sosial. Jadi realitas sosialnya itu apa sih? Apa yang masyarakat tangkap dari hal-hal yang terjadi, hal-hal yang dibawa dari sebuah media sosial. Ini bisa dari berita, tapi ini saya akan mengkhususkan pada akun Instagram di Aeon Palestine. Jika sebelumnya mungkin realitas ini banyak dibentuk oleh media arus utama, jadi saat ini media sosial ini menjadi sebuah ruang yang baru gitu, yang dimana media sosial ini bisa dikonsumsi oleh siapa saja, entah dari umur berapapun itu gitu kan, terus dimanapun itu, dan nggak melihat waktu dan lain sebagainya, karena kita cuma bisa mengakses media sosial dengan hanya punya handphone gitu kan, gawai. Nah, di sini saat ini media sosial ini menjadi ruang baru yang memungkinkan siapa saja untuk memproduksi ataupun menyebarkan informasi gitu. Entah itu dia nggak memandang sebuah gender, usia, dan lain sebagainya. Namun dalam perspektif ilmu komunikasi, media ini nggak sepenuhnya itu netral. Jadi ada menurut ahli namanya Berger and Lukman, dia ini ada menciptakan sebuah teori, yaitu realitas sosial, konstruksi realitas sosial, di mana realitas sosial ini bukan sesuatu yang hadir secara ilmiah, melainkan hasil dari proses konstruksi sosial. Jadi artinya apa yang kita anggap sebagai sebuah kenyataan sebenarnya merupakan hasil proses dari pemaknaan yang dibentuk melalui interaksi sosial, terutama melalui bahasa. Kenapa sih bisa melalui bahasa gitu? Karena nih dari penelitian saya itu kan analisis wacana kritis. Nah, saya menggunakan model CDA dari Tony Treu, di mana dia ini memfokuskan pada kajian linguistik mengenai bahasa, entah dari penggunaan aktif menjadi pasif. Jadi contoh kalimatnya nih, aktifnya itu contohnya Palestina dibom Israel. Terus pasifnya itu misalkan dari medianya sendiri, dia memframing sesuatu jadinya cuma pasif, jadi kayak Palestina dibom gitu. Itu adalah sesuatu wacana analisis kritis dari karyanya Tony Treu. Nah, di sini dalam konteks media sosial, konstruksi ini menjadi semakin kompleks karena informasi yang disajikan ini bisa dalam bentuk apa saja gitu kan, secara cepat, terus kita bisa melihat secara visual, dan kita juga bisa merasakan secara emosional. Jadi hal ini membuat audiens
kita cenderung menerima informasi tanpa melalui proses refleksi yang mendalam. Jadi kita bisa menerima informasi itu secara cepat aja gitu. Kan banyak nih, atau enggak sekarang misalkan kita buka HP nih, kita buka HP terus kita kayak wah, nge-scroll entah dari TikTok, terus dari Instagram, itu kan banyak banget yang namanya informasi yang tersebar luas di dalamnya. Nah itu kita, kalau misalkan kita nggak membentengi hal itu, dan kita tuh tipe orang yang bisa nerima semua informasi aja, itu kita akan cepat terpengaruh dengan arus informasi yang disampaikan pada sebuah akun ataupun yang diposting di media sosial, tanpa kita berpikir kalau misalkan oh ini bener apa enggak ya, ini hoax apa enggak ya gitu. Nah di sini media ini sebenarnya teman-teman nggak nggak bisa dikatakan semuanya netral, pasti dia akan membentuk sebuah opini baru. Tergantung gimana caranya mereka mengemasnya, dengan hal apa aja mereka mengemasnya, dan nanti akan dikonsumsi oleh masyarakat dan dianggap oh ini sebuah, ya udah kenyataan, ya udah sebuah alami aja, padahal sebenarnya itu di framing, dibentuk lagi melalui konsekuensi realitas sosial. Nah lanjutnya, jadi dalam konteks konflik Palestina Israel ini, media sosial ini memainkan peran yang bisa dibilang sangat besar gitu dalam membentuk sebuah opini. Kalau misalkan kita pahami juga gitu ya, kalau misalkan konflik Palestina Israel ini udah masalah global gitu kan, karena ini nggak menyangkut paut tentang agama aja gitu, keyakinan dan lain sebagainya, tapi ini udah yang kayak humanity juga, terus banyak juga gitu kan. Kalau misalkan kita ngelihat dari aksi-aksi dan lain sebagainya gitu, gimana caranya apa namanya, empati dari para masyarakat di Indonesia, di seluruh dunia ini gitu kan, nggak yang melulu tentang keyakinannya oh karena dia agamanya Islam dan lain sebagainya gitu kan, tapi mereka kenapa sih kok bisa apa namanya berempati gitu terhadap konflik-konflik yang terjadi di Palestina dan berhubungan dengan konflik Palestina Israel ini. Jadi konflik ini nih, konteks konflik Palestina Israel ini di media sosial itu memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk sebuah public sphere atau kawasan gitu, atau juga bisa disebut dengan opini publik. Jadi salah satu akun yang mungkin teman-teman tahu juga gitu ya, yang cukup dominan dalam menyuarakan konflik antara Palestina dan Israel, dan ini tuh dia lebih pro gitu ya, emang pro-nya ke Palestine. Itu salah satu di akun Instagram @aid.on.palestine, yang dimana itu akun ini secara konsisten menampilkan narasi tentang penderitaan rakyat Palestina, seperti korban anak-anak, terus ada wanita, terus kehancuran rumah, terus apa namanya, langsung gitu ya, serta situasi-situasi yang terjadi di Palestina akibat serangan-serangan dari pihak Israel. Namun yang menarik kita pelajari gitu pada video kali ini adalah bahwa konten tersebut ini enggak tidak hanya menampilkan sebuah fakta di lapangan aja, tapi juga membangun sebuah narasi yang kita tuh kalau misalkan masyarakat biasa tuh kayak ya udah ini emang ada akun, terus kayak dia ngepost tentang penderitaan di Palestina gitu kan, apa yang terjadi di Palestina, real life-nya seperti apa, real time-nya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita pelajari lagi, ternyata ini nggak cuma menyampaikan tentang fakta, tapi juga membangun suatu narasi melalui apa sih, dengan pilihan kata, terus dari struktur kalimatnya seperti apa, terus dari visualnya, audio visual dan lain sebagainya, sehingga nanti akan menciptakan sebuah realitas yang disajikan ini bukan sekedar realitas yang objektif aja, melainkan sebuah realitas yang telah dikonstruksi gitu. Jadi maksudnya ini apa sih? Jadi masalah utama ini, kalau misalkan kita melihat gitu ya dari penelitian ini, adalah realitas itu dibentuk ya bukan karena sebuah hal yang netral gitu, tapi dibentuk karena sebuah kayak ada tadi gitu, karena pilihan-pilihan kata, struktur dan lain sebagainya. Jadi kita
bisa nih kalau misalkan di akun Aeon Palestine itu kan kita lebih kayak oh dia membangun narasi-narasi, nanti ada pilihan katanya seperti apa, terus struktur kalimatnya seperti apa, dan di sini dibutuhkan yang namanya copywriting juga untuk bisa menarik perhatian publik. Gimana sih caranya oh suatu akun ini tuh menarik gitu, dan kita kayak mempercayai realitas yang terjadi seperti ini tuh bisa membangun keresahan orang-orang. Jadi ada konstruksi realitas sosial yang terbangun nanti dari 3 aspek utama transformasi realitas sosial yang nanti akan kita pelajari. Nah, oke, jadi terdapat ya beberapa alasan utama kenapa sih saya memilih judul ini. Pertama adalah fenomena konflik Palestina Israel ini memiliki resonansi yang kuat di Indonesia, baik secara emosional dan ataupun secara ideologis kita. Yang kedua, media sosial saat ini menjadi sebuah arena utama lah bahasanya untuk membentuk opini publik. Jadi akun seperti Aeon Palestine itu memiliki pastinya jutaan pengikut gitu ya, sehingga bisa mempengaruhi dan malah mempunyai pengaruh besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap konflik-konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, atau enggak lebih ke realita yang terjadi di Palestina seperti apa, apalagi nanti dia membangun narasi publiknya gitu. Terus yang ketiga alasannya adalah terdapat celah penelitian atau research gap, karena sebagian penelitian analisis wacana kritis itu masih menggunakan model-model Verkov atau Van Dijk, sementara model yang saya gunakan yaitu model Tony Treo yang berfokus pada gramatikal masih relatif jarang. Jadi kayak ini menurut saya adalah sebuah penelitian terbarukan yang keunikannya adalah ini baru banget nih. Itu menjadi salah satu tantangan juga dan kelebihan dari penelitian saya, karena kalau misalkan saya mencari gitu ya, penelitian-penelitian sebelumnya itu jarang menggunakan strategi penelitian analisis wacana kritis Tony Treo, tapi lebih fokus ke model Verkov sama Van Dijk gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu penelitian ini mencoba gitu menghadirkan perspektif yang berbeda dengan menggabungkan analisis wacana kritisnya model Tony Treo dengan teori konstruksi realitas sosial. Nanti kita akan coba ulik satu-satu gitu ya, apa sih analisis wacana kritis model Tony Treo, terus teori konstruksi realitas sosial itu apa sih gitu. Nah, jadi kenapa sih aku suka aku milih hal-hal ini gitu, karena fenomena yang dibawa yang saya ambil gitu ya dalam penelitian ini tuh masih relevan banget sampai sekarang. Bahkan konflik ini nggak tahu gitu ya selesainya kapan, dan ini pasti akan terus terbarukan, dan pasti ini bisa juga kalau misalkan biasanya kan kalau misalkan konflik kayak gini lebih kayak ke geopolitik gitu kan, membahasnya geopolitiknya seperti apa, terus lebih ke ranah hukum dan lain sebagainya. Tapi ini bisa juga loh ternyata berpengaruh terhadap program studi di ilmu komunikasi, kayak ini ternyata berkesinambungan gitu kalau misalkan kita melihat dan menarik daripada sudut pandang komunikasinya seperti apa sih. Terus juga objek yang saya ambil di penelitian pada kali ini itu sangat-sangat impactful gitu ya, dan dari segi teori itu ada gap yang dimana ini belum pernah diisi oleh siapapun, dan saya akan mencoba mengisi gap tersebut dengan penelitian yang saya buat. Nah, ini ada beberapa juga rumusan masalah gitu untuk penelitian yang saya buat pada kali ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana sih proses eksternalisasi direpresentasikan dalam unggahan Aeon Palestine. Yang kedua adalah bagaimana objektivasi realitas dibentuk melalui bahasa. Yang ketiga adalah bagaimana internalisasi terjadi pada audiens gitu kan. Dan yang keempat adalah bagaimana relasi bahasa dan kekuasaan di sini muncul dalam konstruksi tersebut. Nah, jadi penelitian ini tuh
sebuah penelitian yang nggak hanya random saya ambil gitu ya, tapi ini adalah sebuah penelitian yang bisa dibilang penelitian yang sistematis gitu. Nah di sini selanjutnya ada uh, tujuannya. Yang pasti kalau tadi ada rumusan masalahnya, tujuannya adalah gitu, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses eksternalisasi pemaknaan konflik Palestina Israel yang direpresentasikan dalam unggahan Eye on Palestine. Terus kita juga bisa mengidentifikasi mekanisme objektivasi realitas melalui struktur gramatikal dan pilihan leksikal dalam unggahan Eye on Palestine. Yang ketiga adalah mengkaji proses internalisasi yang membentuk pemahaman audiens terhadap realitas konflik. Dan yang keempat adalah mengungkap relasi antara bahasa dan kekuasaan dalam konstruksi realitas konflik Palestina Israel. Jadi penelitian ini juga banyak manfaatnya gitu ya, secara akademik gitu ya. Penelitian itu kalau misalkan di akademiknya gitu ya, manfaatnya diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai proses konstruksi realitas sosial, khususnya melalui mekanisme eksternalisasi. Ini ada cara-cara eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam konteks media sosial. Terus juga penelitian ini memberikan kontribusi metodologis dalam analisis wacana kritis dengan menggunakan model Tony Treu untuk mengungkapkan peran struktural gramatikal dan pilihan leksikal sebagai instrumen dalam membentuk realitas. Dan penelitian ini akan memperkuat kajian kita terhadap konstruksi realitas sosial di ranah media sosial, khususnya pada akun-akun aktivis gitu ya, karena di Eye on Palestine ini adalah akun-akun aktivis tentang perjuangan di Palestina dengan penggunaan model Tony Treu yang masih relatif jarang digunakan dibandingkan penggunaan dari pendekatan Verkok dan Van Dijk. Nah, di sini juga ada manfaat praktisnya gitu ya, memberikan pemahaman bagi pengolah media sosial agar lebih kritis dalam menggunakan bahasa dan visual, karena keduanya ini, bahasa dan visual, akan sangat berperan gitu dalam membentuk persepsi publik. Terus kita juga bisa meningkatkan gitu ya literasi media masyarakat agar lebih mampu memahami bahwa konten media sosial merupakan hasil konstruksi, sehingga gak hanya langsung diterima secara langsung sebagai sebuah kebenaran yang ini valid gitu, ini pasti gitu. Jadi kita harus berpikir-pikir dulu guys kalau misalkan kita mengonsumsi sebuah informasi dan lain sebagainya. Kita juga bisa menjadi referensi bagi akademisi, terus bagi para jurnalis dan penggiat literasi digital dalam mengembangkan kajian maupun edukasi terkait analisis wacana kritis dan konstruksi realitas, serta memberikan kontribusi dalam penguatan literasi digital, khususnya dalam menghadapi arus informasi yang masih dan potensi polarisasi di media sosial. Jadi kita langsung aja lanjut ke dalam kerangka teorinya gitu ya. Di sini ada gitu, yang pertama konstruksi realitas sosial, karena kita mengacu gitu kan, variabel yang saya ambil adalah konstruksi realitas sosial khususnya di akun Eye on Palestine gitu ya, di media sosial sendiri. Jadi menurut Berger dan Lukman, di konstruksi realitas sosial terbentuk melalui 3 proses utama. Apa sih 3 proses utamanya? Jadi yang pertama itu adalah eksternalisasi. Jadi eksternalisasi ini adalah sebuah proses di mana individu atau kelompok ini mengekspresikan pemaknaannya dalam dunia sosial gitu. Contohnya apa sih dalam konteks penelitian ini? Eksternalisasi ini bisa kita lihat gitu ya teman-teman semua pada akun Eye on Palestine, gimana caranya mereka nanti mengeluarkan gitu ya ide-ide mengeksplorasi pemaknaannya dalam dunia sosial itu seperti apa sih, entah dari gimana caranya menyusun narasi, terus memilih gambar-gambar gitu ya yang ada, terus kita gimana caranya mereka ini menyampaikan pesan gitu ya, pesan apa sih yang mau ditonjolkan, yang mau di highlight gitu, yang mau disampaikan, dan nanti akan membuat opini publik terpengaruh gitu ya oleh pesan-pesan yang mereka posting di akun Eye on Palestine. Selanjutnya adalah objektivasi yang kedua. Jadi objektivasi ini merupakan proses di mana hasil eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang dianggap sesuatu yang objektif. Nah, hal ini tuh terjadi ketika narasi tersebut itu
diulang secara terus menerus gitu ya. Pasti yang namanya di akun Eye on Palestine gitu ya, itu nggak cuma 1-2 postingan aja gitu kan tentang konflik yang ada di Palestina Israel, Palestina Israel gitu kan, tapi kan banyak, dan itu kan narasinya pasti diulang gitu kan secara terus menerus gitu kan. Ini saya ada contohnya di sini. eh ini on Palestine saat ini pengikutnya udah ada 13,5 juta, dan ini dari seluruh dunia gitu kan. Tapi yang dibawakan di sini adalah narasi yang dimana bahasanya ini bahasa global, yaitu universal gitu ya, itu bahasa Inggris gitu ya. Di sini banyak akun-akun ini copywritingnya gitu ya, ini akan yang pastinya karena ini akun tentang yang berhubungan dengan Palestina gitu ya. Di sini lebih pro gitu ya, gimana sih penderitaan yang ada di Palestina seperti apa, entah dari konflik-konfliknya seperti apa nih, kayak seperti video-video ini, video-video seperti ini gitu ya. Terus video-video kayak misalkan tentang Israel, tentang Palestina gitu ya, yang di mana mereka tuh mempostingnya tuh nggak cuma seminggu 1 kali, enggak seperti itu gitu, tapi setiap hari pasti akan ada updatean. Dan mereka juga nggak hanya dari postingan Instagram aja, tapi mereka juga ada namanya channelnya sendiri gitu ya, channel di Instagram, dimana nanti setiap beberapa menit itu pasti ada juga kadang ada juga berita-berita terbaru tentang yang terjadi di Palestina gitu ya, yang terjadi di Palestina gitu ya, realitasnya seperti apa, terus nanti pilihan gambarnya seperti apa. Terus dari ini kan objektivasi ini nggak cuma dilakukan secara 1 atau 2 kali gitu, tapi dilakukan secara terus menerus. Dan nanti objektivasi ini apa yang diposting oleh on Palestine ini dianggap sebagai sebuah kebenaran yang pasti gitu. Jadi kayak ini nggak ada kebohongan di dalamnya gitu. Jadi orang-orang tuh pasti bakal percaya, dan emang terjadi gitu ya, realitasnya seperti ini. Dan yang ketiga adalah internalisasi. Jadi internalisasi ini merupakan proses ketika audiens gitu, seperti masyarakat yang ada di seluruh dunia ini yang mengikuti akun Eye on Palestine gitu kan, yang update terhadap isu konflik di Palestina gitu ya, terus tentang Palestina, Israel dan lain sebagainya, atau enggak yang Timur Tengah dan lain sebagainya. Dan nanti gimana sih caranya audiens yang memfollow akun Instagramnya, atau enggak dia kayak punya ketertarikan gitu ya, itu tuh akan menyerap realitas tersebut sebagai sesuatu kebenaran. Jadi singkatnya adalah, jadi konstruksi realitas sosial ini dibentuk oleh 3 hal. Yang pertama adalah eksternalisasi, di mana nanti eksternalisasi ini akan bikin sebuah realitas. Yang kedua adalah objektivasi, di mana realitas ini akan dianggap sesuatu yang nyata. Dan internalisasi, di mana nanti kita internalisasi itu adalah kayak orang-orang ini akan percaya gitu ya terhadap kebenaran yang dikeluarkan gitu. Nah, di sini model Tony Treu ini kan analisis wacana kritisnya itu adalah pendekatan Tony Treu, di mana Tony Treu ini menekankan pada bagaimana struktur bahasa digunakan sebagai alat ideologis. Nah, ini ada beberapa konsep penting ya dari Tony Treu sendiri. Tony Treu juga ada bukunya itu Control Language and Control gitu ya. Bisa teman-teman baca-baca lagi tentang strategi analisis wacana kritisnya. Jadi di mana nanti beberapa konsep yang berperan penting dalam analisis wacana kritis Tony Treu ini. Yang pertama adalah pasifasi, di mana nanti pasifasi ini kan kita kan fokusnya ke dalam linguistik gitu ya. Ini pasifasi ini dia itu kita menghilangkan pelaku dari dalam suatu kalimat gitu. Contohnya apa sih gitu ya? Kayak misalkan di sini pelakunya adalah Trump. Last question, Mr. President, is the same question I asked you last year. Ini ada beberapa contoh ya, misalkan ini, atau enggak kalau misalkan contoh ringkasnya gitu kayak Israel mengebom Palestina, khususnya di jalur Gaza gitu contohnya. Tapi pasifasi ini kita menghilangkan pelakunya, jadi Israelnya itu dihilangkan menjadi kayak Palestina dibom. Itu sebuah highlight gitu ya, yang mungkin nanti akan menarik penasaran para pembaca gitu. Ini
apa sih yang terjadi, gimana sih maksudnya gitu dan lain sebagainya. Nah yang kedua itu adalah nominalisasi, jadi mengubah tindakan menjadi sebuah objek. Dan ada juga yang terakhir adalah pilihan leksikal. Jadi leksikal itu apa sih? Jadi di sini adalah pemilihan kata yang memiliki makna ideologis. Jadi penelitian ini sebenarnya bukan ngebahas isi pesan, bukan ngebahas fokus isi pesan yang akan disampaikan di Eye on Palestine, tapi gimana caranya bahasa bekerja di dalamnya. Jadi ini kayak lebih memainkan gitu ya. Kalau misalkan Tony Trew ini karena dia ahli linguistik gitu ya, dia akan fokus pada cara bahasa bekerja gitu. Jadi bisa gitu ya, gimana sih caranya di akun Aeon Palestine ini bahasa itu bekerja seperti apa, entah dari aktif pasifnya seperti apa, entah itu pelaku yang ditonjolkan seperti apa dan lain sebagainya. Nah di sini tuh kenapa sih Tani Trew ini bilang kalau misalkan bahasa itu bisa sih menjadi sebuah analisis gitu ya. Apalagi apa sih hubungannya bahasa sebagai kenapa dia tuh bisa sebagai alat konstruksi realitas sosial. Jadi bahasa ini memiliki posisi sentral dalam proses konstruksi realitas sosial. Jadi Peter Berger dan Thomas ini mereka ini menegaskan gitu ya, mereka berdua menegaskan bahwa bahasa ini merupakan sistem tanda yang paling penting dalam membentuk sebuah realitas. Kenapa menjadi sistem penting, sistem tanda yang penting gitu ya, yang paling penting dalam membentuk sebuah realitas? Karena memungkinkan manusia untuk mengobjektivasi pengalaman subjektif menjadi sesuatu yang dapat dipahami bersama. Nah, jadi kayak diulangin. Jadi kenapa sih bahasa ini menjadi sistem tanda yang paling penting dalam membentuk sebuah realitas sosial gitu? Karena bahasa ini memungkinkan manusia untuk mengobjektivasi pengalaman subjektif menjadi sesuatu yang dapat dipahami bersama. Oke. Nah, jadi melalui bahasa ini, pengalaman individu itu yang bersifat personal dapat dikategorikan, dapat diberikan maknanya seperti apa dan dikomunikasikan sehingga menjadi bagian dari realitas sosial yang nanti akan lebih luas gitu ya. Nah, di sini pandangan ini juga diperkuat gitu oleh Norman Foucault. Ini ada analisis wacana kritis yang lain gitu ya, karena di sini penelitian terhadap Tony Trew itu terbatas dan saya sudah mencari-cari gitu ya buku yang bisa menjadi acuan kalau misalkan khusus untuk pembahasan CDA dari Tony Trew, tapi tidak bisa dibuka gitu karena akses dan lain sebagainya. Karena juga literatur review penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang analisis wacana kritis dari Tony Trew. Nah, jadi saya akan mengambil contoh terdekatnya gitu. Ini juga Norman Foucault ini dia juga fokus ke dalam linguistik juga, tapi lebih ke bahasa di mana dia merupakan praktik sosial yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah relasi kekuasaan dan ideologi. Jadi kalau misalkan menurut Foucault sendiri, perspektif ini, bahasa ini tidak hanya berfungsi gitu sebagai alat komunikasi aja, tetapi juga sebagai media yang mereproduksi dan mempertahankan struktur struktur sosial tertentu. Jadi setiap penggunaan bahasa selalu berada dalam konteks sosial yang sangat penting gitu ya. Syarat akan kepentingan gitu. Jadi sehingga pilihan kata dan cara penyampaiannya dalam sebuah hal yang mau diinformasikan ini, cara penyampaian dapat mencerminkan sekaligus membentuk relasi kekuasaan dalam masyarakat. Nah, ini juga kalau misalkan di wacana analisis wacana kritis Tony Trew ini menegaskan gitu ya bahwa struktur bahasa ini khususnya aspek dari gramatikal sama leksikalnya ini adalah merupakan sebuah alat ideologis yang berperan penting dalam konstruksi realitas. Jadi Trew ini menunjukkan bahwa transformasi gramatikal seperti nominalisasi, terus ada pasifasi dapat digunakan untuk mengaburkan atau bahkan menghilangkan pelaku dalam suatu peristiwa.
Misalnya penggunaan kalimat pasif dapat membuat tindakan kekerasan tampak seolah-olah terjadi tanpa agen yang jelas sehingga mengurangi akuntabilitas pihak tertentu. Tapi di sini kita akan fokusnya gitu ya terhadap realitas sosial si Tanitro ini. Kenapa sih kita kayak masyarakat Indonesia ini cenderung gitu ya akan berpihak gitu, internalisasinya tuh dapatnya itu ya udah pasti bakal dukung yang namanya Palestina gitu ya, jarang yang ada ke Israel dan lain sebagainya. Nah di sini selain itu pilihan leksikal gitu ya, pilihan leksikal juga menjadi sebuah elemen penting dalam membentuk makna. Jadi perbedaan penggunaan kata seperti ini, kata-kata kecilnya gitu ya yang mungkin nggak kita sadari gitu, kayak korban dan martir, terus kayak konflik dan pendudukan, maksudnya kayak konflik dan apa sih, bisa juga kayak penjajahan dan lain sebagainya. Ini nggak hanya bersifat stilistika gitu, tapi juga mengandung implikasi ideologis yang dapat mengarahkan interpretasi audiens. Nah, jadi dalam hal ini bahasa ini nggak lagi dikatakan sebagai suatu yang netral, melainkan menjadi sarana untuk membingkai realitas dengan representasi tertentu. Jadi sebenarnya serem juga gitu ya, kayak bahasa nih bisa juga nih memainkan sebuah tindakan dan lain sebagainya. Karena kayak misalkan ya, kita juga melihat gitu dari pilihan-pilihan kata yang kita gunakan di media sosial gitu kan, itu akan bisa membawa sebuah opini baru yang nantinya kalau misalkan itu akun kita sudah banyak pengikutnya gitu kan, dan sudah kira-kira udah punya integritas gitu ya tentang sebuah rujukan tertentu gitu, kayak misalkan dia suka terhadap misalkan kayak konten kreator di skincare dan lain sebagainya, atau enggak kayak dia lebih kayak ngebahas tentang agama dan lain sebagainya, itu kan pasti lebih dipercaya gitu. Jadi kayak perhatian dari opini publiknya itu lebih dapat bisa diterima gitu kan. Padahal kalau misalkan kayak at least nggak masalah gitu ya kalau misalkan dia itu bangun-bangun aja pendapat dia sendiri, tapi dibingkainya tuh dengan sesuatu yang orang-orang tuh menganggap ini tuh penting, tapi asalkan gimana caranya dia bisa mengolah gitu bahasa yang dia gunakan, dan nanti akan bisa mempengaruhi audiens seperti apa. Nah jadi dalam konteks media sosial gitu ya, jadi penggunaan bahasa ini jadi semakin strategis gitu ya, karena setiap konten yang diproduksi ini untuk menarik para audiens gitu ya, sekaligus bisa membangun narasi tertentu. Jadi ada pilihan katanya, terus ada metaforanya seperti apa, terus struktura juga seperti apa, dan kalimat yang digunakan untuk mengarahkan audiens pada pemaknaan tertentu atau pada suatu peristiwa tertentu tuh seperti apa, terus akibatnya apa. Realitas yang ditampilkan dalam media sosial ini bukan sesuatu refleksi objektif dari kenyataan, tapi melainkan dari hasil konstruksi yang syarat dengan kepentingan, ideologi dan perspektif tertentu gitu ya. Jadi pasti ada aja gitu ya, walaupun mungkin kita teman-teman juga gitu ya tahu gitu kalau misalkan sebenarnya nih di Palestina Israel itu yang kalau saya sendiri kan pro-nya terhadap Palestine gitu ya, kayak ngerasa Palestina ini ya udah pasti bener-bener aja, atau enggak mungkin yang awal-awalnya, atau enggak nih ada wacana yang dia ini tentang Hamas gitu, Hamas iniin ke Israel dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di sini gimana sih caranya nanti di akun Eon Palestine sendiri waktu itu kan pernah yang Hamas dianggap teroris gitu ya. Nah tapi gimana sih caranya nanti di akun Eon Palestine ini menggiring kalau misalkan Hamas itu bukan sebuah teroris gitu ya, tapi sebuah perjuangan gitu, pejuang dari Gaza gitu ya, memperjuangkan tanah mereka sendiri gitu ya. Nanti akan ada gimana sih caranya akun Instagram ini Eon Palestine ini membingkai sebuah informasi gitu ya dari kenyataan yang ada, nanti akan dibingkai dan menjadi sebuah opini publik yang ini dipercayai oleh para masyarakat itu, ternyata ini bener ya gitu kan, ini sebuah hal-hal yang bener gitu, nggak salah sama sekali. Dan kita tuh mikirnya kayak ini pasti bener kok, dari akun Eon Palestine ini pasti bener, kayak kita nggak akan mikir dua kali kalau misalnya ini salah gitu ya, karena apalagi akun ini juga terintegritas gitu ya. Ini bisa juga sebagai membentuk sebuah konstruksi realitas sosial yang terjadi di lapangan.
Nah ini, selanjutnya juga gini ya, apa namanya, kenapa sih jadi kayak dalam perspektif ilmu komunikasi ini media itu nggak hanya dipandang sebagai saluran yang netral dalam menyampaikan informasi, melainkan sebagai aktor yang aktif gitu dalam berperan dalam membentuk sebuah realitas sosial. Jadi media ini enggak sekedar memotret atau merefleksikan kenyataan, tapi juga melakukan proses seleksi, penafsiran dan pengemasan ulang terhadap peristiwa sebelum disampaikan kepada publik. Nah, jadi dengan demikian realitas ini yang hadir di media ini merupakan hasil kontribusi gitu kan, bukan representasi objektif dari dunia nyata gitu ya. Jadi kayak agak serem juga ya, jadi teman-teman kita kalau misalkan kita sebagai masyarakat gitu ya, sebagai konsumen juga audiens dari media sosial gitu, gimana caranya kita bisa memilah-milah, oh ini penting, oh ini enggak penting gitu. Ini opini yang dibawa ini penting apa enggak sih ya, apa dia bertolak belakang dengan kenyataan yang ada gitu kan, karena kita nggak ada yang tahu, karena media ini sebenarnya serem gitu ya, bisa membangun sebuah realitas sosial yang ternyata kita akan menganggap oh ini ternyata benar semua dari media-media tersebut gitu. Jadi emang harus selalu hati-hati gitu, nggak, jangan cuma kayak wah konsumtif semuanya diambilin gitu, nggak ada pilah-pilahnya dari media yang kita terima, informasi yang kita terima di media sosial. Nah ini juga apa namanya, kalau misalkan kita ngebahas tentang kajian literaturnya, jadi ini tuh apa namanya, kajian literatur itu kan merupakan bagian yang penting gitu ya dalam penelitian, yang dimana nanti kajian literatur ini berfungsi untuk mengidentifikasi posisi penelitian dalam konteks keilmuan yang telah ada gitu. Jadi melalui kajian ini, peneliti ini dapat memahami perkembangan penelitian sebelumnya, terus menemukan celah penelitian atau research gap, serta nanti memperkuat landasan teori yang digunakan gitu ya. Jadi kajian literaturnya saya di sini mengambil 10 kajian gitu ya, tapi qadarullohnya gitu ya, yang saya temukan tidak ada yang membahas tentang analisis secara kritis model Tony Treo, tapi lebih fokus banyaknya di Norman Foucault sama Van Dijk gitu ya. Jadi ini ada sebuah keterbaruan untuk penelitian saya, karena saya berani mengambil model Tony Treo sebagai strategi penelitian gitu, sebagai model pendekatan analisis secara kritis. Nah jadi seperti itu ya. Jadi landasan teori yang saya gunakan pada penelitian ini ada grand teorinya. Yang grand teorinya ini adalah apa namanya, teori yang besar gitu ya. Teori yang luasnya itu adalah teori konstruksi realitas sosial. Jadi konstruksi realitas sosial ini dimana mereka ini akan menaungi teori-teori di bawah-bawahnya gitu ya, karena ini teori keseluruhan gitu ya. Jadi kayak satu teori ini aja sebenarnya udah cukup gitu ya, tapi ini grand teorinya adalah teori besar adalah konstruksi realitas sosial, di mana nanti konstruksi realitas sosial ini menjelaskan bahwa realitas ini tidak bersifat objektif gitu ya, melainkan dibentuk melalui interaksi sosial. Jadi kalau misalkan kata Peter Berger dan Thomas Luckman gitu ya, ini mereka tuh menyatakan bahwa realitas ini merupakan hasil proses dialektis yang meliputi eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Jadi eksternalisasi tadi sudah saya bilang terjadi ketika individu ini mengekspresikan pemahaman subjektifnya. Jadi objektivasi ini menjadikan ekspresi tersebut tampak sebagai kenyataan, dan objektif ini adalah sedangkan internalisasi merupakan proses penerimaan kembali realitas tersebut sebagai sesuatu yang dianggap wajar. Jadi di sini tuh bisa juga dibilang bahasa ini memiliki peran penting dalam proses, karena menjadi sarana utama untuk mengobjektivasi pengalaman dan menyampaikan suatu makna gitu ya. Jadi melalui bahasa, realitas sosial dikontribusi, disebarkan, dan dipahami secara kolektif oleh masyarakat. Dalam konteks media, konstruksi sosial ini konstruksi realitas sosial ini terjadi melalui pemilihan bahasa, narasi, dan representasi yang digunakan. Jadi media ini nggak hanya menyampaikan informasi aja gitu ya, tapi juga membentuk cara pandang publik terhadap suatu peristiwa. Jadi oleh karena itu, realitas yang ditampilkan media merupakan hasil konstruksi yang nantinya dipengaruhi oleh kepentingan, perspektif, dan relasi kekuasaan.
Selanjutnya needle theory yang saya ambil gitu ya, karena kalau misalkan penelitian itu pasti ada grand theory, needle theory, sama apply teorinya seperti apa. Jadi teori needle-nya yang saya ambil adalah teori framing. Jadi teori framing ini merupakan salah satu pendekatan penting gitu ya dalam studi komunikasi, yang dimana teori ini menjelaskan bagaimana realitas dikontribusi melalui proses seleksi dan penonjolan informasi. Seleksi dan penonjolan informasi. Jadi menurut ahli gitu ya, ada namanya Pak Robert M. Enman. Jadi framing ini kata beliau adalah proses memilih beberapa aspek dari realitas yang dirasakan dan menjadikannya lebih menonjol dalam hal teks komunikasi, sehingga nanti dapat mempromosikan definisi masalah tertentu, terus interpretasi sebab akibat, terus ada evaluasi moral, serta rekomendasi penanganan. Jadi perspektif komunikasi ini menunjukkan bahwa framing ini tidak hanya berkaitan dengan isi pesan, tetapi juga dengan cara pesan tersebut disusun. Jadi media secara aktif nanti akan melakukan seleksi terhadap fakta yang dianggap penting, kemudian menyusunnya dalam struktur tertentu agar nanti bisalah gampang dipahami oleh para audiens. Jadi proses ini tuh melibatkan berbagai elemen seperti pemilihan kata, penggunaan metafora juga, penanganan visual. Jadi kayak Nidala tuh ya fokusnya ke teori framing. Jadi framing ini juga dipengaruhi oleh latar belakang ideologis gitu ya, terus bisa dari nilai-nilai serta kepentingan institusi media. Jadi framing ini ya khususnya ujung-ujungnya ke media gitu ya. Nah, jadi setiap media ini pasti memiliki kecenderungan tertentu dalam menafsirkan peristiwa, sehingga realitas yang disajikan bukanlah cerminan langsung dari kejadian yang sebenarnya, melainkan hasil konstruksi yang telah terjadi gitu ya melalui proses interpretasinya. Jadi hal ini tuh menyebabkan satu peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda oleh audiens tergantung pada bagaimana media membingkainya. Jadi ini agak-agak mirip juga dengan konstruksi realitas sosial, tapi ini agak berbeda gitu ya, gimana caranya ditonjolkan. Nah, dan apply teorinya ini saya mengambil teori media effect gitu ya, media effect theory atau teori media effect, di mana teori ini menjelaskan bagaimana pesan disampaikan media mengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku audiens. Nah, jadi ada ahli namanya Dennis McQuell. Dia menyatakan bahwa efek media dapat terjadi pada berbagai tingkat, mulai dari kognitif, afektif, hingga konatif gitu ya. Jadi media ini nggak hanya memberikan informasi, tapi juga berperan dalam membentuk cara berpikir dan merespon suatu peristiwa. Jadi bisa pakai pendekatan seperti pendekatan awalnya seperti hypodermic needle theory. Jadi kayak dimana memandang media memiliki kekuatan langsung dan kuat dalam mempengaruhi audiens. Namun perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa efek media ini bersifat lebih kompleks gitu ya, dan tidak selalu bersifat langsung. Nah, jadi si Joseph Klepper ini menegaskan bahwa efek media sering dipengaruhi oleh faktor perantara seperti pengalaman individu, terus ada juga seperti lingkungan sosial serta kepercayaan yang telah dimiliki. Jadi kayak latar belakangnya dia juga berpengaruh gitu ya, gimana caranya membingkai di efek medianya seperti apa, media efeknya seperti apa. Nah, di sini variabel penelitiannya adalah saya mengambil yaitu konstruksi realitas sosial juga gitu ya. Nanti di sini juga ada dimensi-dimensinya yang saya turunkan. Yang pertama itu dimensi yang saya turunkan adalah dimensi konstruksi realitas sosial, di mana nanti akan dibentuk, yaitu ada eksternalisasi, ada objektivasi, ada internalisasi. Dan kalau misalkan kita melihat, karena strategi yang saya gunakan adalah strategi analisis kritisnya Tony Treo gitu ya. Jadi saya mengambil simbolisasi dan legitimasi makna sebagai dimensi dari konstruksi realitas sosial, dan nanti ada beberapa indikatornya yang dapat dipengaruhi gitu ya, untuk melihat kenapa sih saya bisa memilih dimensi-dimensi ini, pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa saya teliti dan lain sebagainya. Nah, ini jadi paradigma penelitian juga. Pada penelitian saya merupakan penelitian itu merupakan menggunakan paradigma konstruktivisme. Jadi paradigma konstruktivisme ini memandang bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif dan tunggal, melainkan dibentuk melalui proses interaksi sosial, bahasa, dan simbol.
Nah jadi kalau misalkan ada Egon Geguba dan Ivana S. Lincoln gitu ya, mereka ini menjelaskan bahwa dalam paradigma konstruktivisme ini realitas bersifat majemuk dan dikonstruksi secara sosial gitu ya. Jadi sehingga dapat dipisahkan dari konteks sosial dan pengalaman individu. Jadi saya menggunakan pendekatan konstruktivisme. Jadi maksudnya adalah dalam paradigma konstruktivisme ini, peneliti ini berperan sebagai instrumen utama yang menafsirkan makna di balik fenomena yang diteliti. Jadi pengetahuan diperoleh melalui proses interpretasi terhadap bahasa, terhadap simbol juga, terhadap praktik sosial yang nanti akan membentuk sebuah realitas yang ada gitu ya. Jadi oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang saya ambil adalah kualitatif yang nanti memungkinkan peneliti untuk menggali makna secara mendalam dan lebih kontekstual. Terus juga pendekatan penelitiannya juga pastinya kualitatif, di mana nanti kualitatif ini digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan pada makna, pada prosesnya seperti apa, terus ada konteks yang melatar belakangi suatu peristiwa gitu ya. Jadi ini ya pastinya gitu ya adalah yang diambil ada penelitian kualitatif. Selanjutnya juga ada metode penelitiannya. Ini juga metode penelitian ini adalah fokus kepada caranya, gimana caranya saya mengolah informasi yang saya dapatkan gitu ya untuk dimasukkan ke dalam penelitian saya seperti apa gitu ya, mengkaji bagaimana nanti saya akan menggunakan metode pendekatan gitu ya, pendekatan si Tony Treu ini, gimana nanti analisis wacananya ini fokus pada bagaimana bahasa digunakan untuk merepresentasikan data sosial melalui struktur kebahasaan dalam teks. Jadi berbeda gitu dengan pendekatan analisis wacana kritis yang lain yang bersifat, kalau yang lain itu bersifatnya itu lebih ke multidimensi. Tapi kalau misalkan model Tony Treu ini dia ini lebih menekankan pada cara kerja analisis linguistik, jadi khususnya pada transformasi gramatikal dan pilihan leksikal dalam teks. Nah, pendekatan ini bersifat dari asumsi bahwa bahasa tidak bersifat netral gitu ya, melainkan mengandung muatan ideologis yang dapat mengaruhi cara audiens dalam memahami sebuah realitas yang akan dibentuk gitu ya di masyarakat, realitas sosial seperti apa. Dan dalam penerapannya analisis ini yang pastinya dilakukan melalui beberapa langkah gitu. Yang pertama itu kita bisa menganalisis transformasi gramatikalnya seperti apa, terus menganalisis pilihan leksikalnya seperti apa, dan kita juga bisa menganalisis struktur kalimatnya. Jadi metode ini tuh diterapkan untuk menganalisis unggahan pada akun Instagram Eon Palestine dalam merepresentasikan konflik Palestina Israel. Jadi analisis ini difokuskan pada cara bahasa digunakan dalam membentuk sebuah realitas yang terjadi gitu ya, dimana nanti dapat memengaruhi persepsi audiens serta mereproduksi relasi kekuasaan dalam konteks media sosial. Nah, jadi dengan demikian penggunaan analisis wacana model Tony Treu ini dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan mekanisme kebahasaan yang tersembunyi di balik sebuah teks gitu. Jadi sehingga dapat memahami bagaimana realitas sosial dikonstruksikan lewat penggunaan bahasa. Nah, ini keabsahan datanya juga sudah gitu ya, ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ini dengan apa sih? Dengan 4 kriteria utama, itu ada kredibilitas, ada transferabilitas, terus juga ada dependabilitas, sama ada konfirmabilitas gitu ya. Terus juga yang terakhir, karena saya menggunakan analisis wacana kritis, ini juga ada triangulasi analisis wacana kritis, di mana nanti akan memperkuat keabsahan data. Jadi ini menggunakan teknik triangulasi yang disesuaikan dengan pendekatan analisis wacana kritis oleh Tony Treu gitu ya, di mana triangulasi ini dapat dengan membandingkan dan mengaitkan hasil analisis dari berbagai aspek kebahasaan dalam teks, yaitu transformasi gramatikalnya, tadi leksikal dan struktur kalimatnya seperti apa. Strategi penelitiannya juga saya mengambil yang tadi ya sudah saya bilang gitu ya, yaitu adalah CDA model Tony Treu, gimana caranya pengolahan data seperti pengolahan bahasanya seperti apa, antara pasifisme, terus nanti gramatikal seperti apa, leksikal yang diambil seperti apa gitu ya. Nah, dalam hal ini gitu udah saya bilang, jadi pemilihan model Tony Treu ini sebagai strategi penelitian didasarkan pada keunggulannya dalam menganalisis wacana pada tingkat struktur linguistiknya gitu ya, karena ini juga fokus kepada linguistika seperti apa gitu. Jadi sehingga
pasti secara mendalam dan khususnya mengungkapkan bagaimana bentuk-bentuk gramatikalnya seperti apa. Nah, jadi berbeda dengan pendekatan AWK yang lain, kalau misalkan model Tony Rao ini lebih menitik beratkan pada cara kerja bahasa dalam teks, sehingga sangat relevan untuk membongkar konstruksi realitas sosial yang tersembunyi di balik struktur kebahasaan. Jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa banget itu dalam penelitian ini kita bisa tahu nih kalau misalkan ternyata realitas sosial itu nggak cuma semena-mena dibuat karena ya udah hal-hal tertentu aja gitu, tapi bisa dibuat ini nggak yang semuanya tuh keseluruhannya tuh bener gitu ya. Itu juga bisa dibingkai dalam sebuah kebahasaan gitu, karena tadi kan kita juga udah bisa belajar gitu ya dari gimana sih caranya bahasa itu bisa membingkai dan bisa membentuk sebuah opini publik tentang realitas sosial yang terjadi, atau dengan tadi eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi seperti apa. Mungkin itu aja gitu ya yang bisa saya sampaikan dari isi bab 1 sampai bab 3. Semoga teman-teman bisa belajar bersama Hana lagi. Kita bisa sama-sama belajar gitu. Kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian penelitiannya Hana buat, atau enggak ternyata ada kesalahan nih, itu boleh banget gitu, karena di sini Hana menerima segala macam kritik dan saran dari teman-teman. Semoga kita bisa berkembang bersama-sama, kita bisa terus punya rasa gitu akademisi gitu ya, bisa banyak gitu penelitian-penelitian yang hadir, apalagi khususnya dalam analisis wacana kritis Tony Rao. Dan jangan pernah takut gitu ya kalau misalkan ternyata ini belum pernah digunakan nih di penelitian sebelum-sebelumnya gitu kan. Tapi gimana caranya kita bisa menggali secara tertentu teori pendekatan model Tony Rao seperti apa nih, dan bisa nggak sih ternyata dikembangkan dalam penelitian-penelitian yang kita punya gitu, karena ini menjadi sebuah research gap dan ini bisa dimanfaatkan sebagai keterbaruan dari penelitian yang kita punya gitu. Mungkin itu aja bisa Hana sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nanti dengan Hana Nafatun Solihah. Bye bye semuanya.